Halo rekan-rekan traders, terima kasih sudah bergabung kembali di YouTube channel saya, Joteng. Pada video kali ini, saya akan kembali sharing ya pengalaman saya, cara saya trading, bagaimana cara saya analisa, entry-nya bagaimana juga, dan bagaimana dengan lot management ya, atau money management, sehingga kita bisa mendapatkan income ataupun profit dari hasil trading kita. Ya, jadi tergantung gaya trading masing-masing daripada teman-teman. Nah, siapa tahu video ini menjadi bahan masukan ataupun ilmu tambahan bagi Bapak Ibu yang ingin belajar ataupun ingin memperluas ya technical ataupun pemahaman serta mental psikologi daripada trading kita. Kita akan langsung masuk ke dalam sesi saya yang pertama yaitu mengenai cara entry ya. Cara entry. Nah, di sini saya ambil sampel untuk kasus yang sering saya lakukan, yaitu trading saya dia adalah di gold ya. Jadi Bapak Ibu sama juga saham, kripto, cross pair, indeks ataupun juga komoditas. Konsepnya sebenarnya sederhana ya. Market itu seperti biasa ya. Jadi kita tahu dulu kondisi market kita seperti apa. Seperti yang saya seringkali berulang-ulang sampaikan bahwa ini yang paling penting sebenarnya syarat utama ya, syarat utama dalam trading ya. Kalau menurut saya pribadi nih ya, syarat utama menurut saya dalam trading adalah yang pertama adalah identifikasi dulu, identifikasi arah market ya. Arah market ini kita perlu analisa dulu. Kita perlu identifikasi. Kalau Bapak Ibu analisa marketnya saja masih salah, otomatis pasti keputusannya pun akan salah. Dan keputusan yang salah pun akhirnya mengambil tindakan yang salah. Sehingga terjadilah floating. Contoh ya. Contoh ini saya ambil sampel seperti ini contoh misalnya. Nah ini saya ada contoh ya. Ini adalah dasar utama dulu. Jadi sebelum kita masuk dalam analisa market trading, jadi kita perlu tahu dulu ada pos-posnya ya. Contoh ini halte bus yang A, B, C, D. Otomatis kan biasanya market akan seperti ini, naik, turun gitu ya. Sideway, turun lagi gitu ya. Terus lalu turun lagi atau naik begitu. Jadi polanya udah jelas. Jadi ada satu, dua, tiga, empat. Contoh misalnya seperti itu. Ini ada contoh, ini sederhana sekali. Contoh dari A ke B. Nah, kalau kita tahu market lagi A ke B, otomatis kan dia menuju ke B berarti naik lah. Ini ibaratnya sampel aja gampang ya. Ini naik. Nah, pada saat dia naik, artinya kan ada kemungkinan dia terjadi koreksi kecil, dia naik lagi gitu. Nah, yang sering dilupakan orang adalah trader itu selalu mau entry berdasarkan secepatnya dia entry. Saya entry di sini deh. Saya entry di sini, saya exit di sini. Padahal exitnya masih jauh di sini, gitu ya. Atau ada entry-nya, entry di sini, exitnya di sini. Gitu. Atau ada lagi istilah misalnya contoh, saya exit di sini, saya close aja deh, takutnya ketarik lagi Pak Jo, jadi ntar nggak dapat profit gitu misalnya. Tapi harga naik lagi, tiba-tiba harga naik lagi. Nah itulah. Kenapa? Karena kita tidak tahu bisnya itu haltenya di mana. Halte A ke B itu masih jauh atau enggak. Ya. Jadi ada banyak cara untuk mengetahui jarak dari A ke B itu berapa banyak. Contoh ya. Nah ini kalau kita kembali ke market. Contoh ini saya ambil contoh yang gold lah ya. Ini saya screenshot. Nah ini saya sambil ke sini misalnya. Ya. Kita tahu nih sebenarnya market kan sedang naik. Contoh ini ya, saya ambil contoh dari sini ke sini. Dia tuh naik, dia turun, dia naik. Nah, mungkin kita sudah entry benar, kita entry buy di sini, lalu kita close-nya di sini. Mungkin cuma dapat ratusan atau ribuan, misalnya 800 pip itu misalnya. Ya, 800 pip. Tapi mungkin hasilnya mungkin sudah bisa jadi 2000 pips di atas. Sedangkan kita mau entry lagi nggak bisa karena ketinggalan kereta. Gitu ya. Kenapa? Karena udah telat. Entry-nya di atas. Itu misalnya kita entry di bawah lagi harusnya gitu. Nah, jadi contoh ini halte lah ya, ini halte kan. Ini halte A, ini halte B misalnya gitu. Nah, jadi dia terbang, turun, koreksi naik. Nah, yang tadi saya bilang, pertama kali di sini, kita identifikasi dulu arah marketnya seperti apa. Jadi banyak faktor untuk bisa kita mengetahui marketnya sedang naik atau sedang turun. Jadi yang pertama adalah kita mesti tahu dulu polanya dulu ya. Pola sebenarnya dari setiap eh, instrumen kita punya tradingan. Misalnya contoh kalau saham,
atau kripto, atau indeks, ataupun apapun juga ya, atau komoditas begitu. Nah, kalau saya ambil sampel gold, sebenarnya gampang lah. Kalau gold ini kan dia kan masih ada selalu terjadi ini apa? Higher high, ini higher low, ini higher high, ini higher low, gitu ya. Lalu di atasnya mungkin menjadi higher high. Kita belum tahu di mana higher low-nya gitu, karena belum terbentuk. Nah, jadi apa yang mesti kita lakukan? Contoh ya, ini sederhana sekali nih. Jika marketnya di atas, kita mesti ngapain? Jika marketnya di bawah, kita mesti ngapain? Nah, itulah yang saya bilang kenapa kita mesti tahu dulu identifikasi arah market. Jadi kebanyakan trader itu maunya apa? Langsung entry, langsung nanya ya, langsung maunya entry di mana? Begitu. Ya, tapi kalau menurut saya ini kurang tepat. Ya, ini kurang tepat. Yang tepat itu harusnya gimana? Exitnya di mana, lalu cari entry-nya di mana. Jadi kebalikannya, begitu ya. Nah, jika kita udah tahu dulu kondisinya exitnya mau di mana, lalu cari entry di mana, maka tadi seperti saya bilang, contoh nih, ini ya, ini busnya baru sampai di sini. Artinya apa? Jarak dari sini ke sini itu masih jauh. Sehingga kalau kita mau ngentry, cari apa? Misalnya kalau naik ya, ini contoh sampel aja. Kalau naik, berarti kita mesti cari buy di sini. Kalau dia naik, dia turun, biarin aja. Dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, biarin aja. Biarin aja dia gitu ya. Sampai sampai di pucuk, sampai di tujuan, baru kita close profit. Nah, jadi yang pertama apa? Tahu dulu jaraknya tuh dari sini ke situ masih jauh karena dia masih mau ke sini. Jadi exitnya di sini, exitnya di sini. Nah, ketemu exitnya di sini, entry-nya baru di sini. Begitu. Itu sederhananya sekali. Nah, nah, setelah ini barulah kita menggunakan MM-nya. Money manajemennya berapa? 0, berapa? 0,01 kah atau 0,1 kah atau satu lot kah dan seterusnya. Itu disesuaikan dengan equity. Itu pun ada hitung-hitungannya juga ya. Nah, contoh begini, banyak sekali yang bertanya, Pak Jo, ini kalau entry di sini SL-nya di mana? Begitu ya. Nah, gampang. Kalau misalnya masih di bawah sini, berarti SL-nya di bawah sini. Ini SL. Tapi kalau udah di sini, SL-nya tuh jauh sekali. Jadi antara antara dia turun kena SL ataupun dia TP itu nggak sebanding misalnya begitu. Jadi ini RR-nya mungkin nggak sesuai, risk ratio-nya nggak sesuai. Jadi yang perlu kita lakukan sebenarnya gampang. Jadi setiap kali kita lihat arah market, tahu dulu, oh ini arah marketnya mana? Oh masih uptrend misalnya gitu. Lalu kalau masih uptrend, apakah saya ada ketinggalan kereta atau belum? Bisnya udah jauh atau belum nih? Bisnya udah sini belum nih? Kalau bisnya di sini ngapain saya entry? Walaupun masih uptrend, tapi kita sell atau kita buy di sini, udah telat. Bahkan dia cari sell malah di sini. Boleh juga cari sell ya, asal dia turun. Tapi kan nggak selalu turun gitu marketnya. Nah, jadi ini nanti perubahan tren itu beda lagi ya. Nanti ini kita bicara masih arah market dulu. Nah, kalau arah marketnya masih buy atau uptrend, maka kita carinya buy-nya di bawah. Kalau ketinggalan kereta gimana? Cari buy di sini. Buy-nya di sini. Setiap kali koreksi. Nah, kalau ketinggalan kereta, seperti yang saya bilang ya, ya kan, cari entry di koreksi. Entry buy atau entry-nya di koreksi. Di correction lah, atau di correction. Pas dia correction ya, jika marketnya masih trending, entah uptrend atau downtrend. Contoh gimana? Contoh gampangnya seperti ini kan tadi saya bilang ya, seperti ini. Jadi kita entry-nya selalu di koreksi. Nah, saya kecilin, saya gedein lagi. Nah, contoh ini seperti ini. Nah, ini contohnya kalau misalnya marketnya lagi up, naik, turun, naik, turun. Nah, kita udah tahu nih, oh ini berarti ini low, high, higher low, higher high. Ya kan? Ya, nah, berarti kalau begitu, kita mesti mencari di koreksi. Ini namanya koreksi. Ini kan impulsif correction. Impulsif correction, impulsif correction. Nah, di correction inilah kita cari buy. Kalau dia uptrend ya, nah dia terbang. Kasih dia akan break ini. Resistance yang sebelumnya nih. Atau previous high sebelumnya. Nah, ini dia terbang nih. Dari sini baru kita cari buy. Untungnya di sini. Jadi exit kita tahu. Karena exitnya mana? Kalau dia begini, exitnya pasti di atas ini.
Karena dia pasti break ini, karena dia masih uptrend. Kecuali dia break terjun sini ya. Nah, dia previous high low-nya di break, berarti ini dia menjadi downtrend mungkin atau perubahan tren. Tapi selama dia belum bisa break yang warna merah ini merah ya. Nah, tapi dia bisa break warna biru, misalnya dia bisa kasih warna biru, artinya dia masih uptrend. Jadi exitnya di sini. Nah, ini exit nih. Ini exit. Jadi gitu. Jadi kita tahu dulu arah marketnya kemana, lalu kita cari exitnya kemana. Gitu. Baru cari entry-nya. Setelah tahu, oh ini berarti ini kan kalau kita tahu tentang Elliott Wave atau tentang market structure atau segala macam tentang berhubungan dengan tren ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, masih ada enam di sini. Begitu. Nah, kalau Elliott Wave itu nggak boleh dia break di bawah dua. Nanti dia itu teknik yang berbeda ya, Elliott Wave. Tapi sebenarnya konsepnya market structure itu dulu, yang gampang. Jadi terbangnya itu dia begini nanti dia. Nah, dia break ini, itu udah pasti confirm dia akan ke 6. Pasti. Nah, jadi ini makanya saya bilang win rate-nya itu besar. Kalau dia bisa jebol previous high sebelumnya, pasti dia jebol, terbangnya tinggi. Minimal jarak antara ini sama ini sama, minimal. Begitu ya. Nah, itulah yang paling penting kita mesti mengetahui dulu caranya. Identify market, and exitnya di mana, baru cari entry-nya. Nah, setelah itulah baru gunakan MM. Nanti saya bilang ini ya, baru gunakan money management yang benar. Berapa MM-nya? Berapa MM-nya? Nah, money managementnya berapa? 0,01 kah? 0,1 kah? Dan seterusnya. Atau satu lot gitu ya. Nah, ini semua tidak ada aturan pasti. Karena semua disesuaikan dengan kita punya pribadi masing-masing. Setiap trader itu memiliki rasa keberanian atau ketakutan yang berbeda-beda. Ya, tapi kalau saya baginya gampang. Saya baginya sebagai konservatif, ya, konservatif atau agresif. Nah, kalau konservatif itu berarti low risk, low return. Jadi saya mungkin pasangnya 0,01, 0,02. Ya, lalu ntar entry lagi di atas atau swing trading. Sampai di atas baru saya exit. Tapi kalau yang agresif dia berani 0,1. Bahkan pernah ada yang sampai satu lot. Ya, tergantung kondisi tadi teman-teman. Ada teman saya punya member, dia punya teman, modal 4.000, lotnya sampai satu lot. Artinya dia pasang lotnya itu 0,1, 10 kali, kali 10 transaksi, 10 kali OP. Total berarti satu lot. Dan sekarang statusnya locking. Buy di atas, sell di bawah. Nah, dia buka lotnya susah nih. Karena 0,1, sisa equity-nya tinggal 1.000. Nah, saya bilang ini kalau 1.000, 0,1, itu 100 sampai 200 poinnya udah MC pasti. Serem gitu ya. Karena pasti kalau udah 100, berarti udah minus 100. Floating 200 poin, 200 pips sudah minus 200 dolar. Nah, itu resikonya sangat tinggi. Karena kenapa? Karena terlalu high risk. Ya, agresif sekali dia. Karena 0,1 entry-nya. Dengan modal. Ini saya yakin nih orang ini nggak tahu nih. Nggak diajarin cara trading yang benar. Karena apa? Mungkin tujuannya maunya cepat, profit. Cepat dapat profitnya besar maksudnya ya. Sedangkan market kan kadang-kadang dia nggak langsung terbang begini. Langsung dia terjun dulu. Bahkan membentuk yang bawah lagi. Baru terbang gitu ya. Ini pun nggak langsung. Nah, di saat inilah orang menjadi panik. Begitu. Ya. Nah, itulah yang perlu kita mengetahui dulu. Sebenarnya technical itu gampang. Ya, technical itu kondisi kedua mau saya. Anda mau pakai SND, SNR, moving average, ataupun ilmu apapun juga lah ya. Terserah deh. Tapi yang pasti adalah inti utama dari menurut saya itu kita tahu dulu arahnya kemana. Kalau arahnya lagi up, Anda lawan arah, itu agak berat. Tapi kalau lagi arusnya ke atas, Anda ikut aja arus. Nah, pasti otomatis akan ketutup. Dan pasti profit. Ya, lalu cari entry-nya di mana? Kalau ketinggalan di bawah, berarti entry di atas. Tinggal ukur aja. Keburu gak di atas ini? Udah pengen habis belum gitu misalnya. Misalnya contoh hujan lah. Hujannya udah masih panjang atau hujannya tinggal sebentar lagi selesai. Nah, kalau hujannya udah pengen habis, sudah pengen berhenti ya, berarti kita udah nggak usah lanjutin gitu karena pasti akan selesai. Contoh kalau misalnya di bus ini, di busway, contoh ini bus ya.
Kalau sudah sampai sini, ngapain kita ngentry buy? Nah, dikit lagi sampai kok. Lebih baik tunggu aja dong, tunggu sampai dia berubah arah, baru kita entry sell di sini. Masih dia terjun, misalnya begitu. Itulah yang saya selalu lakukan dalam analisa sekarang ini seperti itu. Walaupun sebenarnya yang bikin orang panik itu adalah gejala market yang dibikin manipulasi. Contoh ini dia mau naik, tiba-tiba terjun. Contoh ya, dia mau naik kan, tiba-tiba dia terjun dulu. Orang panik, nge-sell di bawah sini. Seperti itu. Contoh ini ya, ini nih. Saya kasih contoh ya. Ini contoh nih. Ini misalnya dia mau naik, tapi dia terjun dulu. Anggapnya orang mau pikir, wah pasti terjun nih ke support lagi ke bawah sini. Dia cari sell sini. Tiba-tiba terbang. Nah itu kadang-kadang kalau main ber-TF kecil, seperti itu. Makanya kebanyakan saya sekarang ini adalah mainnya di TF H1 sampai K4 ke atas. Ya, jadi terpaksa saya harus mainnya semi swing sampai swing. Ya, melihat kondisi market yang seperti ini. Karena kalau bermain TF kecil, ya TF kecil itu harus cepat antisipasinya. Siap gak kita kalau harus cut loss atau kena SL dan segala macam dan waktu kita untuk menunggu ngeliatin chart komputer gitu ya. Karena semakin kecil TF, semakin banyak manipulasi. Ini kalau saya turun ke 15, tuh, lihat. TF itu sangat banyak manipulasi. Dia naik, tiba-tiba terjun. Ini cepat sekali nih. Ini benar-benar intraday ataupun scalping. Tapi kalau di H1 atau di H4, walaupun kelihatannya lama, tapi ini kelihatannya, oh lama sekali nunggunya nih. Tapi profitnya pasti terukur. Ini contoh misal uptrend, turun, uptrend lagi, turun, turun lagi gitu kan. Ya, berarti ini apa nih yang terjadi seperti ini? Nah, itu kita bermain di sinilah. Jadi kita mau ngapain? Cari buy atau cari sell. Nah, saya tuh kebanyakan sekarang ini di gold, saya menunggu dulu kondisinya. Nah, di bawah saya buy, di atas kalau saya sell. Tengah-tengah ini saya bisa nunggu. Tengah-tengah ini saya nggak entry. Lebih baik saya jaga equity saya supaya nggak terjebak. Nah, itulah konsep-konsep yang sederhana yang perlu kita lakukan dulu. Di samping itu belum bicara MM secara detail ya. Kalau kita bicara MM secara detail, itu berbeda lagi. Ini ya perlu sesi khusus. Kalau MM ini karena tergantung tiap orang berbeda-beda. Ada yang berani maju kalau 0,01 kecil sekali nggak sebanding gitu ya dengan profit yang saya dapatkan. Itu salah menurut saya. Tapi karena kalau konsisten dan panjang itu hasilnya besar. Hitungannya bisa persentase 10% sampai 20%. Ya, contoh lah nanti saya ada program namanya Nambang Gold ya itu saya lagi semi swing. Jadi saya entry di bawah, TP di atas atau entry sell di atas, TP di bawah. Nanti kita lihat analisanya. Ada MQ5 sudah kasih di grup. Jadi ada MQ5-nya, Bapak Ibu bisa lihat. Jadi ada MQ5, nanti bisa dilihat hasilnya seperti apa. Itu saya lagi pantau tuh. Ya, jadi saya berdasarkan momentum ini. Momentum ini. Nanti saya tunjukin ya. Nah, ini saya belum belum apa belum 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 saya close nih, masih masih running ya. Karena ini sifatnya semi swing. Ya, modal 500 saya semi swing. Ini baru mulai, baru mulai. Kita akan pantau nih bersama-sama. Ya, apakah dengan modal $500 dengan konsep yang saya bilang ini arah market kemudian exitnya di mana gitu ya. Kita lihat seberapa besar dia punya percapaian. Karena target saya itu bisa dapat 10 sampai 20% sebulan dengan cara trading santai aja. Saya ada backtest. Saya ada backtest selama sampai 2016 ya ini ya. Ke belakang itu kalau H1 itu seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi konsepnya itu kita cari tren. Trennya naik kita buy, trennya turun kita sell. Begitu ya. Tapi hati-hati karena saya udah ukur kan risikonya. Nah, saya berdasarkan MM. Nah, jadi saya gabungin nih antara MM dengan tren seperti ini. Jadi gabungan antara tren dengan money management. Dua itu. Dan mental psikologinya tinggal saya namanya set and forget. Dia mau naik kayak, mau turun kayak, mau floating plus, floating minus. Cuekin dulu. Sampai capai TP. Tadi saya bilang sampai busnya nyampai. Sampai di halte. Kalau haltenya udah sampai, di atas ini baru saya close. Selama belum halte di atas saya nggak close. Walaupun dia turun dulu, naik dulu, turun lagi, naik turun gitu ya. Masa bodoh. Yang penting saya sampai exit dulu. Sorry, sampai haltenya tercapai di B, misalnya di TP, baru saya exit. Sampai di pucuk lah ibaratnya ya. Kalau saya buy. Tapi kalau saya sell, berarti sampai di lembah saya
Ini kan saya sell misalnya ya. Sampai di bawah ini baru saya TP atau close. Close profit. Ya. Nah, seperti itulah konsep yang saya akan coba jalankan di dalam eh, nambang gold saya ini ya. Program namanya nambang gold. Tapi minimal 500 dolar. Ya, karena saya udah hitung modal 100, 200 itu agak risiko. Karena market itu gold sekarang lagi gak bener ya. Sekali terbang bisa 200 pip, sekali terjun bisa 300 pip, dan sebagainya. Jadi saya pikir cara teraman sementara 500 dolar dulu. Sampai kita pantau dengan lot yang terbatas. Ya, lot terjaga. Entry-nya nggak sering, tapi minimal saya udah punya terukur, oh saya mau TP-nya di mana, saya udah tahu. Gitu ya. Nah, jadi ini salah satu konsep saya punya trading, ya bisa profit 10-20%. Semoga ya, nanti kita pantau lagi, karena ini setiap bulan ya. Nanti di bulan depan, mungkin akhir Januari ya, atau awal Februari saya akan coba share lagi hasil saya punya nambang gold ini seperti apa. Karena saya baru mulai. Ya, jadi Bapak Ibu silakan nanti bisa dipantau bersama-sama. Saya Joteng, sampai jumpa di next video. Terima kasih.